brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang putra yang harus menyaksikan ayahnya dihabisi oleh seorang jenderal yang berkhianat. Dengan pedang yang dibekali ayahnya, dia bertekad untuk membalaskan dendam ayahnya yang dikenal sebagai seorang pendai besi nomor 1 di dunia. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berawal saat Kaisar menyita semua senjata di kerajaan. Dia memerintahkan Meng Yeji, seorang ahli pandai besi legendaris, menepas sebuah pedang ternama Hang Guang, sang pedang cahaya. Setelah pedang Hang Guang siap, Yeji menyadari seorang jenderal bernama Zhao Han telah bersekongkol untuk mencuri pedang tersebut. Dia pun menempa pedang Cheng Ying untuk berjaga-jaga. Namun tak disangka kejadian tragis menimpanya sebelum pedang tersebut selesai diasah. Yeji berusaha menyelamatkan anaknya Meng Yang dan membekalinya pedang Cheng Ying yang belum selesai ditempa. "20 tahun kemudian, Meng Yang telah tumbuh dewasa. Suatu hari, dia menghentikan seorang pria ahli pedang bernama Zhongshan yang sedang menunggangi kuda. Dia mengaku diperintahkan untuk menghabisi Zhongshan dengan imbalan 200 tel emas. Namun karena meyakini Zhongshan orang baik, Meng Yang memutuskan untuk melepaskannya. Dengan dibantu oleh 2 orang temannya bernama Qiong dan Wonton, Meng Yang memerintahkan pria tersebut untuk memberikan harta benda yang dibawanya. Namun Zhongshan melawan dan bertanya dari mana Meng Yang mendapatkan pedang yang ia gunakan. Seolah tidak peduli dengan jawaban Meng Yang, pria tersebut pergi sambil melemparkan sebuah leontin giok. 10亿黄金分你们，动手吧！月剑之其主，知道答案的人。 Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu para pengungsi yang ingin memasuki kota. Mereka sempat mendengar kabar adanya pemberontak yang datang dari arah timur dan menangkap rakyat. Agar dapat masuk ke kota, Meng Yang mencoba berbicara pada salah seorang penjaga dan mengatakan bahwa dia dan 2 temannya adalah pelayan dari penjaga kota, bukan bagian dari pengungsi. Dan Pangeran Jidu yang berada di gerbang atas memerintahkan kepala penjaga bernama Luo untuk segera membuka gerbang tersebut. 开门，放人。公子，城主。 Di tempat lain, seorang wanita bernama Xiao Yu membagikan makanan kepada anak-anak yang kelaparan. Tak lama, seorang pria bernama Dali menghampirinya, dan Xiao pun memberinya makanan. Karena tahu Xiao juga belum makan selama beberapa hari, Dali membagikan makanan tersebut. Namun Xiao menolak, dengan alasan Meng Yang akan segera datang membawa makanan. Tak lama, Meng Yang masuk dan memberikan leontin giok yang dia dapatkan. Dia menyuruh Xiao menemui Xiang untuk mengambil tagihannya dan memberikan makanan enak untuk mereka semua. 我们这单买卖终于成了。把酒楼包下来，让他好好吃一顿。 Setibanya di kediaman Xiang, Xiao menunjukkan leontin giok agar Xiang percaya bahwa mereka telah menghabisi Zhongshan. Namun Xiang mengetahui mereka berbohong karena mendapatkan informasi dari seseorang yang melihat Zhongshan di jalan. Xiang pun marah dan melemparkan tulang sebagai imbalan untuk mereka. 人我们已经抓了，我亲眼看见他掉下悬崖的。你们这帮人的底细我清楚得很，可你只给我拿了块玉佩，确实是中山剑客的玉佩。哦，还有人在官道见过他呀？中山剑客岂是你们能杀得了的？拿出他的人头来！ Di tempat lain, Meng Yang kembali menemui seorang pandai besi dan meminta untuk menempa pedangnya. Namun pria parubaya tersebut beberapa kali mengatakan semenjak ahli pandai besi Yeji dihabisi, tak akan ada yang bersedia menempa pedang. Dia menyarankan agar Meng Yang menjual pedang tersebut padanya untuk dilelehkan. 我跟你说了多少遍了，如果把它卖给我，你钱再多也，你到天下去转转，你这剑啊，我把它融了。 Setibanya di rumah, Meng Yang mendengar percakapan teman-temannya yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan uang untuk makan. Ia pun memutuskan untuk menjual pedangnya kepada pria parubaya yang sebelumnya dia temui. Namun tiba-tiba Xiao muncul dan mencegahnya. Dia mengingatkan Meng Yang bahwa pedang tersebut adalah satu-satunya harapan untuk balas dendam. Tak lama teman-temannya datang bersama Xiang dan mengabarkan bahwa sebentar lagi mereka akan hidup layak. 以后不能再这么冲动了，自己重要还是命重要？忍着点啊！我忍不下这口气。早知道昨天晚上你伤心也好。20万，剑给你。这把剑不能卖，卖完剑之后呢？想过没有？这把破剑，连只鸡都杀不了。
Xiang menawarkan sebuah pekerjaan dan mengatakan ada seorang tuan muda yang membutuhkan beberapa pengawal untuk menemaninya pergi ke ibu kota dengan bayaran 2.000 tel emas. Mereka pun diberi uang muka untuk membeli pakaian yang layak. 现在到哪个判决？皇城，给不少钱啊？是1半的定金，黄金100亿，像样的行头，立刻出发。 Xiao merasa ada yang aneh karena pekerjaan tersebut diberikan kepada mereka dengan bayaran tinggi. Namun ternyata Meng Yang memiliki rencana lain. Mereka tidak akan pergi karena perjalanan ke ibu kota sama saja dengan menyerahkan nyawa. Karena sudah mendapatkan uang muka, dia berniat kabur di tengah perjalanan nanti. Tak lama mereka melihat beberapa pengungsi yang kelaparan. Meng Yang menyuruh Qiong dan Wonton membagikan kue yang mereka bawa kepada para pengungsi. 争取混蛋，去啊！哦，你放开他吗？ Sore harinya mereka bertemu dengan Jidu, tuan muda yang akan mereka kawal ke ibu kota. Sebelum pergi, Meng Yang memastikan bahwa perjalanan ke ibu kota sangatlah berbahaya. Untuk itu dia meminta sisa bayaran dibayarkan lebih dulu. 有件事先跟你说清楚啊，忘了公子啊，你得先把另外一半给付了。走吧。 Saat malam tiba, rombongan Jidu memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan. Xiao dan Meng Yang terkejut saat Jidu dipanggil Yang Mulia oleh beberapa orang yang menyambutnya di penginapan. Xiao dan Meng Yang menaruh kecurigaan bahwa tuan muda tersebut adalah Pangeran Jidu. 你们为何还不入席？岂可与你同席？哪有同伴不同席的道理？好了，都坐下。天下非一人治天下，更何况我们都是同伴。 Sikap Meng Yang menjadi berubah dingin setelah mengetahui identitas Pangeran Jidu. Melihat perubahan sikap Meng Yang, Jidu meminta Meng Yang memperlihatkan pedangnya. Sebagai penggemar pedang, Jidu mengatakan pedang milik Meng Yang mempunyai bentuk seperti gunung yang megah. Meskipun berkarat, namun terlihat jelas pedang tersebut sangat bagus. 想必必当相见之法吧？殿下未曾见过。蒙兄，耳濡目染，虽蒙尘修，略懂一二。 Selesai makan malam, Xiao menemui Meng Yang dan mengatakan bahwa dia sering mendengar Jidu adalah orang yang bijaksana, berbeda dengan Kaisar. Tak lama mereka mendengar suara musik. 深更半夜的谁人抚琴？ 我手下从未溜过火，杀了我可以。你是何人？退。 Di luar penginapan yang kini terbakar, Jidu memberitahu bahwa yang telah menyerang mereka adalah Liu, penjahat nomor 1 di Pelangi Putih. Karena Liu bukan tandingan orang biasa seperti mereka, Jidu memerintahkan Meng Yang dan teman-temannya segera pergi dan menghentikan pengawalan. Tujuannya ke ibu kota untuk memenuhi panggilan ayahnya mengambil alih tahta. 感谢各位出手相救，你可知今天要杀我之人，他是谁？是天下第一刺客白虹。他们为何敢杀你？自然是我们不想让我回去。 Demi menyelidiki kebenaran dari kematian ayahnya, Meng Yang menyuruh Xiao pergi bersama yang lain, sedangkan dia akan mengawal Jidu ke istana. 我和殿下两个人起码可以自保。那你小心。我说到做到。牧羊哥，你答应过我，我信你。 Pagi harinya, Meng Yang menyusul Jidu. Dia beralasan hanya ingin melihat-lihat ibu kota, bukan untuk mengawalnya. Tak lama mereka pun berangkat. Sebelum beristirahat, Meng Yang sengaja meninggalkan Leontin Giok untuk meninggalkan jejak tanpa sepengetahuan Jidu. Mereka singgah di sebuah kedai untuk beristirahat. Tiba-tiba pemilik kedai menyuruh mereka untuk bersembunyi di gudang kayu karena para pemberontak telah datang. 快快快，躲到后面柴房里，千万不要出声。家中还有何人？给我个幼子，带走，给我带走！幼子我是抚养了爹。 Meng Yang hendak menyelamatkan pemilik kedai, namun Jidu menahannya. Jika Meng Yang menghabisi pemberontak tersebut, maka akan mengundang pemberontak lainnya. Pada akhirnya, pemilik kedai dan anaknya akan tetap menderita. Sebagai calon kaisar untuk menyelesaikan ini, Jidu tidak bisa mengendalikan kekerasan. 你要去，最后遭殃的还是这对父子。如何叫？你就叫袖手旁观嘛！那些人都是你的子民，
你是太子，你是未来的皇帝，可那些叛军也是我的子民。 Suatu saat, Meng Yang menanyakan awal mula Jidu berada di Kota Merah. Jidu pun menjelaskan bahwa dia menentang perintah ayahnya untuk membakar ratusan karya klasik dan menyita seluruh senjata di kerajaan hingga dia dibuang ke Kota Merah. Sampai saat ini, Jidu tidak mengetahui dalang dibalik penyerangannya menuju istana. 你不觉得奇怪吗？那个人是谁？你知道吗？为何还让我们这些人护送？我离开的太久了，父王当年下令，对王朝的局势完全不知。既然找你回去继位，有人想争夺王位，又不想背负着残权的骂名。 Meng Yang pergi, tiba-tiba Liu muncul di belakangnya dan melemparkan giok miliknya yang ia tinggalkan. Saat Liu akan menyerang, terdengar suara yang ia kira para pemberontak, hingga Liu pun memutuskan untuk mundur. Ternyata suara tersebut adalah suara teman-temannya Meng Yang yang diam-diam menyusulnya. Mereka ingin membantu Jidu mendapatkan tahtanya agar kerajaan berubah dan mereka tidak lagi kelaparan. Mereka pun menemui Jidu, namun tak lama seseorang datang. 我们大风大浪，我们不是一起度过的。不是说好一起走的吗？快跑！快走！快走！这里走！你们先走！咱们也能保护老大了。 Kini mereka hanya tinggal bertiga. Jidu menyesali kematian Dali, Wonton, dan Keong. Meng Yang merasa terpukul dengan kematian temannya, menyalahkan Jidu karena mereka tewas demi mengawalnya. Dan tak lama terdengar para pemberontak menghampiri mereka. 躺在外面，他们是一群孤儿，明天天下太平，他们全都死了，你去救他们啊！是我对不起你们。你是什么人？走，放开我！走，看。 Terlihat pimpinan dari mereka, Komandan Chen menginterogasi Jidu. Jidu mengaku sebagai pembisnis yang akan menjalankan bisnis di ibu kota. Karena melihat Jidu dan rombongannya juga mendapatkan musibah, Komandan Chen mengizinkan mereka untuk beristirahat sementara. 为何不做官？不曾想中途遇到些强盗，多有打扰。 Meng Yang memutuskan untuk kembali ke Kota Merah, namun Xiao tidak ingin pengorbanan teman-temannya sia-sia. Meng Yang tak bisa menjamin Jidu mendapatkan tahtanya. Mendengar Xiao mengungkit balas dendam untuk ayahnya, Meng Yang memutuskan untuk pergi sendirian. 是我错了。现在他们不在了，你说过要保护大家，我会让你们来。你要替他们把这件事情做完。可现在走了，继续当骗子吗？我从未见他们如此坚定地做一件事。你在说什么？我自己走。 Suatu saat, Komandan Chen menemukan giok milik Meng Yan. Dia menyadari bahwa Jidu adalah putra kaisar. Tak lama, Komandan Chen dan anak buahnya mengejar Jidu, Meng Yang, dan Xiao yang hendak kabur. Mereka ingin Jidu membayar atas apa yang telah ayahnya perbuat kepada keluarga mereka. 我们可是叛军呐，还请你高贵的头颅看看，他们的家人、朋友只能躲在这不见天日的山洞之中。他们为了活命。 Meng Yang mencoba menjelaskan bahwa Jidu adalah satu-satunya harapan mereka agar bisa merubah kehidupan rakyat yang saat ini mengalami penderitaan. Dan tiba-tiba seorang wanita maju bersama anaknya. Dia merupakan istri dan anak dari Komandan Chen. Wanita tersebut bersaksi bahwa Meng Yang dan teman-temannya adalah orang baik dan pernah menolong mereka saat kelaparan. 你们要杀的，根本有什么天下昌盛，是英明仁义的天子。别耍花样，放他！如果你做不了一个好皇帝，多谢。我追到王城也要杀了你。 Di tempat lain, Liu menemui Zhao Han, seorang jenderal yang memerintahkannya menghabisi Jidu. Dia memutuskan untuk tidak lagi mengejar Jidu dan mengembalikan pedang Hangguang. Dan saat Zhao akan mencelakai Liu, dengan sigap Liu menodongkan senjata ke leher Zhao. 在家未能取得公子夺首级，我不想玩了，不逆天命，不欺己志。放肆！ Jidu melanjutkan lagi perjalanannya. Saat Jidu sedang sendiri, Liu tiba-tiba muncul dan memperingatkan Jidu agar menjaga diri karena perjalanan ke depannya akan sangat sulit. 这么多人舍身救你，公子的光芒，这就是天命吧？保重。 Keesokan harinya, dua orang prajurit menjemput Jidu. Namun tiba-tiba, Meng Yang maju untuk melindungi Jidu. Seketika Zhao menyadari bahwa Meng Yang adalah putra Ye Ji. Dia tak menyangka keluarga dari Ye Ji masih ada yang tersisa.
Xiao yang terluka di bagian punggungnya mulai lemas karena kehilangan banyak darah. Meng Yang kembali bersedih karena untuk kesekian kalinya dia ditinggalkan orang-orang terdekatnya. 蒙阳哥，你会永远记得我吧？ Di istana kerajaan, Jidu menemui ayahnya yang terbaring sakit. Kaisar tidak bisa berbuat apapun saat anaknya diseret oleh pengawal Zhao. Tak lama, Zhao menghabisi Kaisar di depan Jidu. 小环你，陛下，该加榜了。都是为了这天下呀。 Mendadak Meng Yang berubah pikiran dan mencari pedang yang dia buang ke bawah tebing. Tak lama dia pun menemukan pedangnya dan pergi ke kediaman ayahnya, berusaha untuk memikirkan maksud di balik perkataan ayahnya. 我现在才明白他的用意。黄白杂则奸且刃，为了不让你醉心于复仇，你自己去问他吧。白所以为奸也，黄所以为刃。 Meng Yang mencoba menyatukan kekuatan jiwanya dengan pedang Cheng Ying yang ditempa dengan darahnya sendiri. 有你的鲜血记录，蒙阳，你找到答案了吗？还得靠你自己。我承认克制寒光，你需要的不只是力量，不要忘记你的责任。可要发挥它的真正力量，是为了保你平安，守护别人的心。 你是蒙家人。 Sementara itu, Jidu diadili karena dianggap telah menghabisi ayahnya sendiri. Tiba-tiba Meng Yang muncul dan mengerahkan semua rakyat yang selama ini menjadi pemberontak untuk membantunya melawan Zhao. 犯法与庶民同罪吗？还有谁？我，我的身后有整个天下。我都有点舍不得杀你了。我要去救他。 Pedang Cheng Ying yang terapung dalam air bersama tetesan darah Meng Yang kembali dalam kondisi utuh dan menempa dengan sendirinya. Dengan tekad kuat untuk membalaskan dendam ayahnya, ia kembali bangkit untuk mengalahkan Zhao. Dan akhirnya Jidu menemui rakyat yang sudah menunggunya. Dia berterima kasih kepada Meng Yang karena sudah membantunya mendapatkan kembali kerajaan. Dan Meng Yang sendiri memutuskan untuk pergi meninggalkan istana kerajaan.